Anaknya mantan Ketua ABRI itu, Pak. Sambil menunggu, jadi begini, kawan-kawan semuanya, seluruh rakyat Indonesia. Kita tadi dapat informasi memang umumnya para pejabat itu belum bisa ya menemui kalau belum ada agenda. Karena itu kita tadi mengirimkan surat ke KPK tentang permohonan audiensi ke pimpinan KPK RI terkait dua hal ya. Yang pertama terkait meneruskan aspirasi dari masyarakat yang menuntut pembatalan proyek IKN. Karena salah satu indikasi alasan tuntutan pembatalan IKN memang proyek IKN ini dugaan kuat kami dikorupsi. Ini yang penting ya. Ini yang ingin kami teruskan kepada KPK. Yang kedua, kami ingin sampaikan kepada KPK bahwa kami ingin KPK melakukan proses investigasi terhadap proyek IKN ini karena sudah ada hasil pemeriksaan dari BPK RI. Ya, dalam ikhtisar hasil pemeriksaan BPK RI semester 2 di Maret 2024 itu tegas dijelaskan bahwa proyek IKN itu bermasalah. Yang substansi masalah itu ada dua hal. Yang pertama terkait kinerjanya, yang kedua terkait keuangan. Karena itu kita minta KPK untuk melakukan audit, bahkan audit investigatif. Ini proyek ini yang tadinya kata saudara Joko Widodo nggak pakai APBN, nggak akan membebani, akan kerjasama badan usaha dengan pihak swasta dan seterusnya ya. Ternyata zong dari hasil ikhtisar yang disampaikan oleh BPK belum ada satupun badan hukum baik BUMN maupun BUMD termasuk korporasi yang melakukan kerjasama untuk ikut mendanai proyek IKN. Itu apa artinya? Jadi saudara Aguan itu dari Agung Sedayu dan kawan-kawan itu tidak pernah membangun IKN untuk rakyat, tapi mereka hanya membangun proyek bisnis mereka sendiri. Mereka bangun rumah sakit untuk rumah sakit mereka sendiri. Mereka bangun hotel untuk hotel mereka sendiri, bukan untuk negara. Dan yang menarik dari audit kinerja ternyata sejumlah pekerjaan yang terjadi di IKN itu belum ada konsep tentang serah terima hasil pekerjaan itu seperti apa. Nanti properti itu milik siapa? Lah kita nggak mau, sudah capek-capek pakai APBN, proyeknya dari APBN, tanahnya milik rakyat, ternyata jadi bangunan milik swasta, milik grup yang ada di konsorsium. Nggak mau kami. Kalau Aguan membangun proyek sendiri, beli tanah sendiri di PIK misalnya, jadi punya Aguan, oke, karena itu pakai duit Aguan. Lah kalau di IKN ya pakai APBN kemudian nanti ya serah terimanya diklaim milik swasta, ini namanya perampasan tanah negara oleh institusi yang dilakukan sendiri yang dipimpin oleh saudara Joko Widodo. Jadi sebenarnya Joko Widodo ini sudah parah ini. Lagi pula Pak Prabowo nanti akan terbebani dengan proyek IKN ini. Kan proyek Pak Prabowo bukan IKN kan? Makan siang gratis. Bisa jadi siangnya yang gratis. Makannya kagak ada. Karena sekarang bahan-bahan pokok semuanya mahal. Ya, harga-harga mahal. Karena apa? Dolar Amerika terakhir itu sudah di kurs Rp16.400. Artinya apa? Beban-beban pembayaran utang baik pokok maupun cicilannya otomatis naik. Dan tentu saja apa? Itu akan membebani APBN kita dengan kurs rupiah yang sudah sampai Rp14.400. Belum lagi kita itu import migas. Minyak gas kita itu dibeli pakai koran atau pakai duit? Duit. Pakai rupiah apa dolar? Dolar. Nah, kalau dolarnya naik ya jadi beban subsidi BBM kita jadi tambah gede. Padahal rakyat itu ya langsung merasakan subsidi BBM, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan itu ketimbang proyek IKN. Proyek IKN itu anfaedah. Proyek yang tidak ada faedahnya. Proyek yang hanya untuk legacy mercusuar saudara Joko Widodo padahal tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Dan yang paling penting adalah ini kan ada harga-harga yang bisa jadi markup. Betul? Lah itu sudah ada di ikhtisar hasil pemeriksaan BPK bahwa ya material dan bahan itu harganya nggak bisa stabil. Kapal-kapal pengirim tongkang untuk bahan bakar juga alat-alat untuk konstruksi nggak stabil. Bahkan akhir saja untuk ngecor beton saja masih belum stabil, bermasalah. Itu kan sudah lama disampaikan oleh ahli geologi bahwa di IKN yang baru ini lokasinya masalah debit air itu kan bermasalah. Tapi mereka tetap dipaksakan. Nanti ada perusahaan swasta yang bikin airnya yang suplai cuan lagi itu yang swasta. Sementara APBN jebol hanya untuk melayani proyek swasta. Ini yang kita nggak mau. Nah, karena ada kemungkinan ya markup dan sebagainya. Belum lagi ya progres yang melenceng ini ya harusnya bisa 17 Agustus nanti upacara yang info terakhir kan nggak di sana, ada 2 tempat, ada sebagian di Jakarta, ada sebagian di IKN yang nggak tahu yang sana yang hadirnya apakah benar-benar ada orang atau nanti jin buang anak lagi yang hadir di sana. Karena Bang Edi nih belum datang nanti. Bang Edi dulu sudah mengkritik karena tempat di sana itu tempat yang sulit diakses. Kita tahu tuh masuk saja kalau hujan itu
Bahasa orang Jawa itu apa? Melater. Iya. Tahu melater? Melater itu jeblok apa itu? Nggak bisa masuk karena aksesnya infrastrukturnya belum tersedia. Ini kan bermasalah. Jadi disitulah peran Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan audit apakah ada dugaan tindak pidana berupa apa? Penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dalam penyelenggaraan proyek IKN. Kenapa KPK kita minta masuk? Karena pakai duit kita, duit rakyat APBN. Karena ada korupsi. Ya. Pertama, duit itu duit APBN. Kalau dulu yang dipakai itu ya dari apa namanya investor asing, kita nggak ada urusan. Atau kalau ini duitnya dari 9 naga, ya silakan saja periksa 9 naga, nggak ada urusan. Karena itu bukan uang negara. Tapi karena ini dari APBN dan terakhir sudah 20%, ada 90 triliun masuk. Hampir 90 triliun, artinya apa? Ada kewenangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk masuk melakukan proses audit. Nah, kenapa audit? Kan belum ada tersangkanya. Loh, KPK itu bukan hanya Komisi Pemberantas Korupsi, tapi juga pencegah korupsi. Ada divisi pencegahan. Nah, audit ini bisa dilakukan oleh KPK yang simpulannya bisa jadi rekomendasi. Ini layak atau tidak diteruskan. Kalau tidak layak, ya batalkan. Kenapa? Karena pembatalan itu lebih maslahat, tidak merugikan keuangan negara jauh lebih besar ketimbang dipaksa lanjut. Contoh konkretnya apa? Hambalang itu rugi negara. Kenapa dibatalkan? Kenapa mangkrak? Karena kalau dilanjutkan kerugiannya jauh lebih besar. Begitu juga IKN. Hambalang kan cuma beberapa triliun doang. Nggak ada ratusan triliun. Ini IKN 456 triliun atau hampir 500 triliun. Nah, kemarin kan kita sudah tahu. Ternyata mau diambil dari utang, yang utang itu dibayar oleh pajak rakyat. Dari mana? Dari statement menteri-menteri. Akan dilakukan proses perancangan APBN 2025, defisitnya berapa coba? 600 triliun. 600 triliun itu dari mana? Nggak bisa ngambil pajak langsung dapat 600 triliun untuk nutup APBN. Utang dulu, pinjaman dulu. Baik menerbitkan surat berharga negara dan sebagainya. Nah, itu nanti yang bayar kita. Nah, disitulah. Termasuk pajaknya dia juga. Iya, semua pegawai KPK pajak. Itu kan pegawai KPK, dia dapat gaji. Gaji itu kena apa? PPh. Dipotong oleh negara. Nggak enak bener kita yang dipotong. Yang enak kontraktor-kontraktor yang bangun IKN. Nah, kontraktor itu IKN lanjut, dia untung karena fasilitasnya nanti dipakai. Nggak lanjut, dia juga untung. Sudah dapat proyek. Sudah dapat proyek, udah untung. Jadi ini yang kita ingin sampaikan. Nah, kita mau nunggu respon dari KPK seperti apa. Nah, selanjutnya dari Bang Azam, silakan Bang. Apa yang melatar belakangi kita sampai capek-capek datang ke KPK, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya apa yang disampaikan tadi oleh koordinator di sini cukup jelas. Sebenarnya gamblang, dan saya sendiri sebenarnya hanya menambahkan bahwa kalaupun itu IKN di stop, tetap ada ranah pidananya. Kalau dilanjut, bertambah ranah pidananya. Nah, disinilah makanya kita berdiri di halaman KPK, yang halaman KPK ini dibangun dari uang rakyat, uang pajak rakyat. Maka tidak ada alasan KPK tidak menerima proses ini untuk diselidiki. Itu yang paling utama, gitu loh ya. Tapi ada faktor-faktor lain bahwa IKN itu sebenarnya dipaksakan undang-undangnya karena tidak melakukan sosialisasi kepada rakyat Indonesia. Dan secara akademi tidak juga mengumpulkan, artinya minta pendapat dari akademi. Nah, ini juga bermasalah gitu loh ya. Berarti ada fakta di sini yang dipaksakan oleh pimpinan tertinggi kita, apakah dipaksakan untuk rakyat atau dipaksakan kepada oligarki. Nah, disinilah masalahnya. Kalau negeri kita diserahkan semua kepada oligarki, terus kita ini sebagai rakyat 182 juta, bukan cuma dihianati, bukan cuma dikibulin, terus mau diapain kita ini gitu loh ya. Dengan kelompok-kelompok kami ini sebenarnya pesan terhadap keadilan, pesan terhadap pemerintah. Kelompok kami tidak banyak, tapi di belakang juga besar. Nah, kelompok kami ini semua menyatu dalam satu wadah doa kepada Allah Subhanahu wa taala karena mayoritas kami muslim. Ternyata Allahu Akbar. Ternyata
orang-orang di luar Muslim juga bergabung dengan kita. Artinya pendapat-pendapat kita yang dikomandani oleh Prof. Egy, saya sebagai sekjen dan rekan-rekan lawyer semua, dan memang harusnya hadir semua ini, tapi karena ada kepentingan-kepentingan yang lain juga, ini harusnya menjadi catatan utama gitu loh ya. Kenapa menjadi catatan utama? Kita tidak ingin Indonesia ini dirusak oleh sistem yang mereka ini menganut sistem kepada komunis misalnya. Ya, jadi harapan kita KPK harus menerima, menyelidiki, dan ekspos juga karena ada gelar. Jadi tidak mungkin tidak ada gelar, pasti ada gelar. Mungkin ini yang hanya bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan KPK dalam hal ini yang sekarang sudah tidak independen, KPK ini sudah masuk di ASN ya, KPK ini. Nah ini masalah juga sebenarnya. Kenapa harus terjadi di ASN? Berarti ada di ketiak presiden ini. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung Bang Egy. Bang Egy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kita mengulang ya. Tanggal 17 Januari kita bikin press conference ya. Di KPK juga. Di Komanda di sana di one on one ya. Dan 2020 ya. 17 Januari malam ya. Di Lalu Hotel di Hotel 101 Urban ya. Lalu dari situ saya tanggal 31 Januari dibawa polisi dan ditangkap. Langsung ditahan ya. Nah, besoknya tanggal 17-18 Januari kita kemari di sini juga minta KPK untuk mengusut sudah adanya dugaan hengki-pengki dalam pengesahan undang-undang. Jangan lupa itu tahun 2003. 2022. Oh, 2022. Nah, ketika dalam satu hari Undang-undang itu mau undang itu dihitung ya. Nah, sekarang kita kemari lagi ya, kita mendesak lagi biar teman-teman masuk dulu aja. Ya, kita mendesak lagi. Kali ini minta audit investigasi dan forensik. Karena ternyata temuan-temuan di sana sungguh-sungguh sangat layak untuk diperhatikan. Kemarin saya sempat ngobrol dengan teman yang paham soal bangunan, Bang. Ya. Gimana katanya? Jadi seperti temuan BPK di triwulan pertama 2024 itu banyak kejanggalan. Harga bahan-bahan seperti pasir, batu, itu semua didatangkan dari Palu, dari Sulawesi Selatan. Jadi Sulawesi harganya Tengah. tinggi sekali. Harganya tinggi dan tidak terkendali. Temui aja lah, paling di dekat tensi nanti disuruh nemusin ya. Lanjut aja. Oke. Nanti Nanti ngobrol lagi sini. Sama 3 orang. semua nggak bisa. Nggak bisa. Oke, lanjut deh biar ngobrol lagi. Lagi mau ada pertemuan di dalam urusan para dewa-dewa. Jati juga. Ya. Awas, Semua. Ya, jadi harganya sangat tinggi dan tidak terkendali. Dan di sini ada peluang untuk kong kali kong lagi. Jadi disebutkan misalnya untuk satu unit apartemen, kalau di Jakarta cukup 60 juta untuk ukuran yang sedang biasa, satu unit ya, biayanya. Nah, di IKN itu bisa sampai 100 juta, 120 juta. Jadi harganya luar biasa. Nah, di sini perlu diteliti. Kemudian anggaran yang sudah masuk ke dalam KPK, dalam IKN itu juga patut diteliti juga alokasi anggarannya dari mana. Karena kalau seperti yang direncanakan 466 triliun, kan ternyata APBN cuma 20%, dan itu sekarang pun nggak jelas berapa banyak masuk ke sana, dan apakah betul-betul untuk pengalokasiannya kepada IKN. Atau jangan-jangan itu dari pos-pos lain yang dipindahkan. Nah, pindah-pindahkan pos ini dalam anggaran APBN itu nggak boleh. Karena dalam anggaran APBN itu ditentukan dengan undang-undang. Jadi setiap perubahan penggeseran alokasi anggaran itu harus disertai dengan perubahan undang-undang, artinya harus melibatkan DPR lagi. Nah, ini makanya teman-teman di bawah pimpinan Prof. Egy Sujana, ada tadi Ahmad Musiduddin dan kawan-kawan, saya kira mulai menyuarakan kembali, Bang ya. Ini proyek ugal-ugalan. Bahkan tadi disebut juga tadi bahwa Prabowo Subianto, presiden terpilih, itu sudah bicara di mana namanya, di Qatar, bahwa IKN itu tidak mendesak, akan dibiayai untuk 25 sampai 30 tahun. Karena perlu dana sampai 30 miliar, kalau langsung di depan jebret beberapa tahun pasti nggak mampu. Tapi Prabowo bilang kepada wartawan kalau 25 sampai 30 tahun maka 1 tahun cukup 1 miliar dolar, itu bisa. Kira-kira 16-17 triliun rupiah ya. Dan ini betul-betul penyimpangannya luar biasa. Kemudian kalau IKN itu benar-benar proyek yang kebanggaan Joko Widodo,
kenapa Joko Widodo setelah pensiun tidak ke IKN? Iya. Ya kan? Dia justru nyari tempat, milih tempat sendiri kata orang Setnek. Beritanya ada, gampang dilihat. Dia milih di Colomadu, Karanganyar, dekat-dekat Solo. Lahannya 12.000 meter persegi. Per meter kata Bupati Karanganyar 15 juta rupiah. Saya udah hitung, jadi harga tanahnya sendiri 180 miliar. Harga tanahnya saja. Belum bangunannya, belum isinya. Ini luar biasa penyimpangannya, dan sekaligus menunjukkan bahwa Jokowi sendiri tidak terlalu ingin pindah ke sana, walaupun dia ngotot ada IKN. Ya, dan dia tahu dalam undang-undang DKJ, daerah khusus Jakarta, itu Jakarta masih tetap ibu kota Jakarta sampai betul-betul pindah ke IKN. Nah, untuk pindah ke IKN itu harus ada tanda tangan dari Kepres, Presiden. Tapi dia sebagai Presiden yang menjelang lengser pun sampai sekarang tidak mau tanda tangan Kepres itu. Sehingga IKN, ibu kota negara, tidak cepat-cepat pindah dari Jakarta ke IKN sana, karena Jokowi sepertinya melihat ada masalah-masalah. Dan dia akan memberikan kepada Prabowo untuk tanda tangan sebagai Presiden. Nah, ini berarti melemparkan bola panas kepada Prabowo untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Jadi persis seperti kata Bang Egy tadi dan kawan-kawan tadi, kita meminta supaya KPK turun untuk melakukan audit investigatif dan audit forensik. Saya kira gitu dulu sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Kurnia Triroyani, silakan Bu. Abang dulu, yang senior Nih, dulu. ini senior nih dulu. Bang Leo dulu ya. Jangan dulu. Pegang ini juga Bang, ini pegang. Ya. Wati. Baik. Ya, Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Terima kasih buat rekan-rekan pers Di agak depan nih. yang telah hadir di gedung KPK. Saya Leo Siagian, Pak, sini dikit. umur sudah lumayan 72 tahun, Masya Allah. Masih berjuang. mantan eksponen Angkatan 66, mantan sedulur Jokowi yang mendukung Jokowi 2 periode, tetapi sekarang saya sudah sebagai Korwil Gerakan Jalan Lurus se-Jabodetabek. Baru sadar sekarang. Sejak 2022. Bagus dapat hidayah. Saya dikasih amanah untuk menggerakkan jalan lurus di Jabodetabek oleh Pak Rianta. Saya berterima kasih dengan rekan-rekan pejuang, rekan kita Prof. Egy, Aka, dan semua yang masih muda-muda, lebih muda dari saya berjuang. Saya juga ikut prihatin dan ikut berjuang. Saya sudah jalan ke IKN. Saya sudah melihat IKN itu bagaimana. Faktanya gimana? Bobrok, jelas, jong, bohong. Dan saya menerima banyak laporan-laporan warga masyarakat yang tanahnya sampai saat ini belum diganti rugi. Itu banyak sekali. Data saya siap. Dirampok lah ya. Karena gerakan jalan lurus kami di Kalimantan Timur juga ada. Mereka menampung aspirasi masyarakat. Jadi proyek-proyek bohong seperti ini ya janganlah dilanjutkan. Ya, sejak awal Pak Jokowi mengatakan kepada publik semua rekam jejak digital ada. Bahwa dikatakan sudah 1000-an investor mengantri. Ternyata sampai sekarang nol besar. Jadi ya jangan begitu Pak Jokowi. Ya, di akhir masa jabatan Anda ini perbaikilah kinerja Anda. Jangan sampai disumpahi oleh rakyat. Jangan sampai disumpahi oleh rakyat. Ya makanya jangan. Bertobatlah, masih ada waktu Anda untuk bertobat. Itu saran saya. Tobatnya apa? Tobatnya jangan lakukan lagi itu ya, di pengakuan dulu ya kan. Jangan dilakukan lagi ya. Lalu Nah, proses hukum, Pak. di proses hukum itu ya boleh itu hukum ya. Dan mengundurkan diri. Mengundurkan diri itu nanti kehendak rakyat. Bukan kehendak dia. Kalau dia tetap mau, Ya. kehendak rakyat. Ya. Nah, udah itu ya, belakangan ini kita jelas ya. Kita jelas loh. Kita jelas mendengar statementnya Pak Prabowo, Presiden terpilih 2024-2029.
IKN itu belum layak untuk sekarang. Itu Prabowo ngomong gitu. Prabowo ngomong gitu. Boleh dibuka. Boleh dibuka. Di Qatar ngomong. Boleh dibuka. IKN itu selayaknya dikerjakan dulu 10 atau 20 tahun mendatang ya mungkin kita layak. Iya. Itu loh. Itu loh. Jadi itu yo. Jadi ya presiden terpilih pun itu loh. Artinya presiden terpilih pun sadar diri bahwa IKN itu belum layak gitu loh. Iya, betul. Iya kan? Kira-kira kenapa kok Jokowi maksakan diri? Ya, inilah keserakahan, inilah kemunafikan. Ini keserakahan dan kemunafikan. Maksudnya dengan adanya IKN, maksudnya nih loh, Prabowo di IKN, anaknya di Istana Negara, ngeri toh, ngeri toh. Gibran di Istana Negara di Jakarta enak-enak, Prabowo dibikin di IKN, itu maksud Jokowi. Saya bisa baca batin. Saya bisa baca. Loh, Gibran ingat loh. Gibran sudah dinobatkan sebagai koordinator Korwil wilayah Jabodetabek. Jabodetabek, loh gitu loh. Jadi apa ini Pak Jokowi? Pak Jokowi, saya sedulur Jokowi. Saya pendukung Anda. Saya sudah sadar. Bertobatlah. Saya sudah sadar juga saya bertobat. Terima kasih rekan-rekan semua. Dan saya mengucapkan selamat berjuang. Kita tetap perjuangkan kebenaran, keadilan. Dengan kejujuran, bermodalkan kejujuran. Buat Bung Egy nih teman lama saya di KPK Pokos dari Medan. Sama-sama penasehat KPK Pos. Sekarang berada di gedung KPK. Tapi kami kalaupun tidak diterima, ya udah keterlaluan. Keterlaluan. Jadi baiklah, rekan-rekan semua pejuang KPUA, TPUA, Tim Pembela Ulama dan aktivis. Termasuk saya aktivis yang udah senior, harus dan layak dibela. Terima kasih Pak Prof, terima kasih teman-teman semua.